Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik damai suksesi Abu Bakar pasca kepemimpinan Rasulullah SAW. Politik bukan hal baru dalam percaturan kehidupan manusia, termasuk dalam sejarah panjang umat Islam. Ada banyak hal yang bisa diambil dari jalannya percaturan politik dalam sejarah umat Islam, termasuk di antaranya pesan damai yang dapat diambil dari kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menjabat pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dalam penunjukannya sebagai khalifah, sempat terjadi bersitegang antara sahabat Nabi, sebelum kemudian umat Islam akhirnya sepakat untuk membaiat Abu Bakar. Abu Bakar dipilih lewat jalur demokrasi tepat pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Hal tersebut disebabkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memberi penjelasan siapa yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan beliau. Pada saat proses pemilihan, mulanya kaum Ansar mengadakan pertemuan khusus di Thaqifah Bani Sa'idah untuk membahas keberlanjutan kepemimpinan umat Islam tanpa memberitahu kaum Muhajirin. Mereka mengadakan musyawarah secara tertutup untuk memilih pemimpin umat Islam. Kaum Muhajirin dipimpin oleh Umar bin Khattab yang mendengar kabar tersebut bergegas menuju Abu Bakar dan membawanya menuju Thaqifah Bani Sa'idah, tempat di mana musyawarah kaum Ansar dilakukan. Musyawarah yang dilakukan kaum Ansar di Thaqifah Bani Sa'idah menghasilkan keputusan akan mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Sempat terjadi ketegangan di antara kedua kelompok. Kaum Muhajirin yang diwakili oleh Umar bin Khattab menawarkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Namun kaum Ansar selaku penduduk asli Madinah menginginkan dari kelompok mereka menjadi pemimpin. Kaum Ansar sempat mengusulkan adanya dualisme kepemimpinan dalam Islam. Wahai kaum Muhajirin, sungguh ketika Rasulullah SAW memperkerjakan seseorang laki-laki dari kalian, ia juga menyertakan seorang dari kami. Maka untuk persoalan ini ada baiknya ditunjuk 2 orang dari kami dan kalian, ucap salah seorang sahabat dari Ansar. Menanggapi hal tersebut, banyak dari kaum Ansar bersorak dan menyetujuinya. Hingga kemudian Zaid bin Sabit yang termasuk dari bagian dari kaum Ansar mengatakan, apakah kalian tahu bahawa Rasulullah SAW itu dari kaum Muhajirin dan maka penggantinya pun dari kaum Muhajirin. Kita adalah Ansar Rasulullah, pembela utusan Allah. Maka biarlah kita menjadi Ansar Khalifatihi, pembela khalifahnya, sama seperti kita membelanya. Zaid bin Sabit menggandeng tangan Abu Bakar dan berkata, ini adalah sahabat kalian. Abu Bakar kemudian dibaiat oleh Umar, diikuti seluruh kaum Muhajirin dan Ansar. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Umar bin Khattab lah yang memujuk kaum Ansar untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan menolak dualisme kepemimpinan. An-Nasai, Abu Ya'la dan Al-Hakim ia mensahihkannya, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud berkata, pasca wafatnya baginda Rasulullah SAW, kaum Ansar berkata, dari kami pemimpin dan dari kalian pula pemimpin. Umar bin Khattab mendatangi mereka dan berkata, wahai kaum Ansar, bukankah kalian mengetahui
bahawa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Siapa dari kalian yang merasa pantas melangkahi Abu Bakar? Kaum Ansar kemudian berkata, kami berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar. Musyawarah pemilu tersebut kemudian menghasilkan keputusan pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Abu Bakar dibaiat secara terbatas di Thaqifah Bani Sa'idah. Sebelum kemudian pada hari berikutnya ia dibaiat secara umum. Dalam pidatonya, Abu Bakar memberikan contoh terbaik seorang pemimpin. Ia berpesan kepada masyarakat untuk selalu gotong royong dan mengingatkan pemerintahannya jika terdapat luput dan salah. Berikut adalah isi pidato Abu Bakar saat pembaiatan umum. Wahai masyarakat sekalian, sungguh aku diberi amanah memimpin, sedang aku bukan yang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik dalam masa pemerintahanku, maka tolong dan bantulah aku. Jika aku berbuat kesalahan, maka kritik dan ingatkanlah aku. Kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah khianat. Yang lemah dari kalian adalah kuat di sisiku, sehingga aku akan memenuhi haknya insya-Allah. Sedang yang kuat dari kalian adalah lemah, sehingga aku ambil hak darinya insya-Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan berjuang di jalan Allah kecuali ia akan dihina olehnya. Tidaklah pula kalian menyebarkan keburukan di suatu kaum kecuali Allah akan meratakannya dengan bencana. Taatlah kepadaku selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada taat kalian atasku. Dirikanlah salat, maka Allah akan merahmati kalian. Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa di atas dalam konteks pemilu. Di antaranya, 1. Peristiwa pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah di atas dapat menjadi contoh konkret pemilu damai di masa sekarang. Bagaimana sahabat Ansar dengan hati yang lapang menerima pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah terpilih, meski sebelumnya telah sempat mengusulkan adanya dualisme kepemimpinan dengan hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah. 2. Sahabat Ansar menjadi contoh bagaimana pihak yang kalah dalam pemilihan menerima keputusan dan menaati pemerintahan yang sah di bawah pimpinan terpilih. 3. Sedangkan Abu Bakar dapat menjadi contoh dari pihak yang memenangkan pemilu, tidak menyombongkan diri setelah menang, malah justru takut dengan tanggungjawab pemimpin, menerima kritikan dan masukan dari rakyatnya. Jadi di kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya estafet kepemimpinan itu 5 tahun dan kemudian 5 tahun dipilih kembali. Tentu tidak semua akan menang. Hanya satu pasangan yang menang. Hendaknya kita menaati pemimpin tersebut karena toh ia tidak akan memimpin selamanya. Ada 5 tahun, 10 tahun, kemudian ia akan diadakan lagi pemilu dan akan dipilih lagi pemimpin yang berikutnya. Begitulah sunatullah. Mari kita wajib menghormati pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.